Bismillahirrahmanirrahim. Hidup jamaah manakib, hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, hidup Pak Kaila Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah syekhul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang semoga detik malam istiqomah ini Allah alirkan barokahnya kepada saya dan jamaah semuanya. Yang mulia dan sangat kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga beliau beserta segenap seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam manaqib dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua tercinta, semoga selalu oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, ditambah-tambahkan mustajab doanya oleh Allah. Apa yang beliau programkan senantiasa Allah sukseskan. Wabil khusus program Jekoneng Sekoneng ini insya Allah di awal Mei turun untuk pelatihan 5.000 unit. Diawali untuk pelatihan kita mengemudikan Jekoneng motor listrik, kemudian menggunakan aplikasinya ini untuk pembelajaran. Semoga program beliau apapun, termasuk beliau sedang menggalang dana untuk berencana membeli sound system yang harga 1 miliar. Alhamdulillah sudah terkumpul anggaran kurang lebih 700 juta. Jadi awal tahun besok di Al-Baghdadi soundnya sudah sound yang harganya 1 miliar. Luar biasa hidup Abah Junaidi Al-Baghdadi. Dan barokahnya semoga Allah alirkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah. Sebab barokah kita semua pun sama diberi kemuliaan hidup oleh Allah di dunia wal akhirah. Tidak cuma bahagia di dunia, tetapi masih panjang perjalanan hidup kita, melainkan perjalanan di akhiratnya Allah. Semoga di akhirat pun kita dikumpulkan dengan yang dicinta ulama para kekasihnya Allah, berkumpul bersama Syekh Abdul Qadir Jilani, maka niscaya berkumpul bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma. Ala niyati Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatan kuasanya di dalam rasa kita, rasa perasaan kita, di dalam daya kerja perbuatan kita, melainkan semua daya kekuatan Allah. Dari kita ngebrojol ke alam dunia, bukan kita yang punya mau, tapi Allah yang punya kehendak. Kita hidup, Allah yang memberi hidup. Orang tua dulu bilang, kalau bahasanya orang tua orang Sunda, kalau bahasa Sunda ini ngerti gak orang Sunda? Ya, kita orang Kerawang kudu ngerti Sun. Kalau kagak ngerti Sunda berarti orang Anjoran. Betul kan? Kata orang tua dulu itu sir mani suci sampurna ningdat mani suci. Sir rasa
orang tua waktu ditakdirkan berjodoh satu dengan yang lainnya, itu pasti diberi yang namanya rasa. Rasa apa? Rasa cinta. Kita istiqomah diberi rasa ingin, diberi kekuatan melangkah. Kalau nggak ada kekuatan Allah, jangankan jauh, dekat dibayar nggak akan datang. Betul apa enggak? Karena nggak ada rasa. Datang, tapi kalau nggak dibawa rasanya, kamu tidak akan merasakan apa-apa. Yang ada hanya rasa ngantuk, yang ada hanya rasa lelah. Setelah seharian kamu kerja dengan aktivitas masing-masing, tapi ketika rasa ingin ini Allah sendiri yang menumbuhkan taufik hidayah yang Allah berikan kepada seorang, maka ngantuk ditahan. Betul? Capek tidak dirasa capek, berkorban materi tidak dihitung, semata-mata lillah bila rasul bi rasul, untuk mengabdi ibadah istiqomah kepada Allah. Alhamdulillah. Maka kita pun patut bersyukur bahwasanya pada malam hari ini Allah memberikan hidayah, memberikan taufik untuk bersama-sama memakmurkan agamanya Allah, berzikir kepada Allah, menghidup-hidupkan agama Alhamdulillah. Karena yang namanya hidup di dunia, jamaah, semua pasti mati. Para nabi mati, para nabi, para wali, para kiai, santri, orang kaya, pejabat, petani, orang miskin, orang melarat, semua mati. Betul? Karena kita sama-sama yakin kita semua akan mati. Mari bersama saya, sebelum penyesalan itu datang dalam kehidupan kamu, ketika kamu sudah mau sakaratul maut, mau dipanggil malaikat Israel datang ke rumahmu untuk mencabut nyawamu, di situ rasa penyesalan akan tumbuh. Kenapa sepanjang hidup saya hanya saya gunakan untuk dunia, untuk dunia, untuk dunia? Aku kejar dunia itu semakin berlari menjauh dariku. Betul banget. Sehingga aku melupakan bahwasanya aku terlahir ke dunia sebab kuasa Allah sebagai Tuhanku. Aku hidup di dunia, Allah yang memberikan kehidupan. Aku pun mati, Allah yang mengembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Penyesalan gak akan datang sekarang, wahai jamaah manaqib. Betul banget. Maka saya ajak bersama saya, ayo setiap malam Kamis kita toreh semua sejarah di jalan kebaikan, agar hidup dapat memberikan sedikit arti dan makna di dalam cinta yang sebenarnya. Betul? Suami begitu mencintai istrinya, istri begitu mencintai suaminya, orang tua begitu mencintai anak-anaknya, anak begitu mencintai kedua orang tuanya. Tapi satu dengan yang lainnya akan sama-sama saling meninggalkan ketika waktunya sudah tiba. Betul? Tetapi ketika kamu bersama saya ajak untuk mencintai Allah, untuk mencintai terus mendekat kepada Allah dengan zikir kita kepada Allah, maka cintamu tidak akan sia-sia. Dengan cinta, katanya Rasul, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba ilaih, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ada selama ini kita hanya mengenal cinta pemuda dengan pemudi, ibu dengan anak, ayah dengan anak, orang tua dengan anak-anak dengan orang tuanya. Betul? Selama ini yang kita kenal hanya mencintai usaha kita, dagangan kita, pertanian kita. Padahal sawah yang kamu punya milik Allah. Kamu menjadi seorang pedagang, Allah yang menakdirkan kamu menjadi pedagang. Ingat di situ. Betul? Kita harus bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kurang parah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Bersyukurlah kamu kepada Allah. Jadi seniman, jadilah seniman yang bertakwa. Betul? Jadi petani, jadilah petani yang bertakwa. Betul? Jadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa. Apalagi penganggur, jangan jauh-jauh dari Allah sebagai Tuhan. Betul? Bersyukur kamu, maka akan aku tambah nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kubur dari nikmatku, sesungguhnya azabku teramat pedih. Nauzubillah min. Betul enggak? Diberi sehat, alhamdulillah. Diberi cukup, alhamdulillah. Diberi rumah layak, alhamdulillah. Komo kadang orang-orang merumah gak punya acan. Betul apa enggak? Ada duitnya banyak, gak punya keturunan. Betul? Ada lakinya pintar usaha, bininya doraka. Betul enggak? Ada orang tuanya, ibu bapaknya pintar nyari duitnya, ibunya pembisnis, bapaknya pejabat, anaknya orang mau sol, orang mau ibadah, ngelawan nama orang tuh. Nauzubillah ini. Bagaimana untuk menumbuhkan keberkahan dalam hidup kita, mendekat kepada Allah. Wazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku dan aku pun akan ingat kepadamu. Alhamdulillah. Jamaah tiap malam Kamis bersama saya, ayo. Saya bakal mati, jamaah bakal mati, karena saya yakin saya akan mati. Maka saya nggak mau membuang setiap waktu itu tiada berguna dengan seloroh yang tiada arti. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Maka kita semua bersyukur kepada Allah. Setiap malam Kamis masih bisa diistiqomahkan oleh Allah. Istiqomah pun kalau bukan Allah yang punya kemauan, kita pun berat untuk istiqomah. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini, di malam Kamis ini, walaupun tadi sore mati lampu dari siang sampai setengah 9, benar Bapak? Ini mati lampu ini merata, ini berapa desa, berapa kecamatan nih. Tapi alhamdulillah masih ditakdirkan istiqomah. Andaikan lampu nggak nyala, apakah mau libur istiqomahnya? Tidak. Saya sudah nyadarin lilin. Betul enggak? Apakah ketika Allah menguji kita nggak punya duit, hidup miskin melarat, mau berhenti istiqomahnya? Kata Allah, berhenti sudah. Kalau kamu mau berhenti, berhenti sudah. Kalau bisa, kalau kamu kurang puas, keluar kamu dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku, katanya Allah. Nauzubillah min. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Kita nggak mau mengabdi kepada Allah, silakan, katanya Allah, keluar kamu dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Kalau kamu merasa yakin dengan kamu naik mendaki gunung, di situ kamu menemukan kuasaku, panjatlah gunung yang tinggi itu. Betul nggak? Kalau kamu yakin di lautan itu ada kuasamu dan kau dapat menemukan kuasaku, katanya Allah, datanglah kamu ke laut itu. Tapi sesungguhnya daya kekuatanku, katanya Allah, bersama daya kekuatan kamu sendiri. Alhamdulillah. Jadi kalau pengen doa dikabul, ora usah kemana-mana kecuali punya duitnya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Di tempat ini tiap malam Kamis kita tawasulan. Yang tadinya nggak kenal di mana siapa, Seunaulil Bangkalan siapa, Wali Songo, betul apa enggak? Siapa Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kemarin saya ajak jamaah 5 orang, saya ajak ke Indramayu, kemudian ke Brebes. Kita ziarah dan sekaligus silaturahmi ke saudara kita yang ada di Losari Brebes, sekaligus ziarah ke makamnya Pangeran Antawijaya. Beliau ini yang membuat seluruh kereta kencana di Kesultanan Cirebon, karena cucunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kemudian dari situ kita ke makamnya Sunan Gunung Jati dengan begitu megah
bangunannya luar biasa, dan di situ pun sampai nggak muat jamaah berzikir kepada Allah. Karena pas malam Jumat Kliwon di situ kita akhirnya tahu bahwa semua pusara wali-walinya Allah dikeramatkan oleh Allah. Tidak pernah berhenti orang yang mendoakan para kekasih Allah. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain, matinya pun pedagang-pedagang bisa pada laku di tempat ziarah para wali. Betul bukan? Coba bayangkan ribuan jamaah yang ziarah ke pusaranya para aulia Allah, dan itu sepanjang zaman. Mau corona, mau nggak corona, tetap banyak yang tawasulan zikiran. Itulah bukti bahwasanya kuasa, pertolongan, rahmat dan keberkahan dari Allah bagi para kekasih-kekasih Allah. Alhamdulillah. Kemudian dari situ ke Sidratul Kahfi, ke atas gunungnya dikir manakiban. Saya bilang kepada jamaah nih, walinya Allah yang selalu kita tawasuli. Ternyata kita yang selalu ngirim Fatihah di Kali Asin setiap malam Kamis, bukti keberadaan. Oh iya, ini ada makamnya. Betul apa enggak? Banyak orang yang berziarah digiring oleh Allah, bahkan ada yang dari Jambi datang ke situ. Berapa hari coba dari Jambi datang ke Cirebon. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Sama kita kemarin ziarah itu ada yang ngongkosin tuh jamaah. Bu Syaziliyah tuh dari Indramayu. Dan alhamdulillah pulang dari sana kita kebeli sound system. Saya beli ini 3 juta penambahan sound system. Alhamdulillah, hidup jamaah manaqib. Alhamdulillah, berarti kita sudah punya sound baru. Terus depan mau saya relief air terjun untuk plang Majelis Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi dan kaligrafi relief di depannya, biar bagus, ada wibawanya. Benar apa enggak? Alhamdulillah. Maka malam ini kita hitung-hitung acara tasyakuran. Pulang dari mana-mana diberikan barokah, selamat lancar di perjalanan, gak ada halangan. Betul apa enggak? Pulang membawa keberkahan, tidak hanya untuk saya. Lalu saya ada rezeki, saya beliin sound. Sound ini manfaat buat kita jikiran, pengajian. Sound ini pun manfaat buat anak-anak kita tampilkan. Betul? Paling tidak setiap bulan kita bisa akbaran di sini. Soundnya nggak harus nyewa. Alhamdulillah. Jadi ini ditambah sound sistemnya ini. Kalau bikin ini, yang bikinnya itu habis 6 jutaan katanya nih. Saya bayarin 3 juta. Apa waktu bikin habis 6 juta? Berarti 12 jutaan ini kalau mau bikin. Alhamdulillah, anak-anak kita bisa ihtifalan tiap malam Kamis dengan sound yang layak. Betul banget? Ya kalau pengajian soundnya speaker aktif, ya kalah wibawa. Benar banget? Kalah wibawa. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan istiqomah Allah lancarkan selalu rezeki di dalam perjuangan kita semuanya. Tidak banyak yang saya harapkan kepada jamaah, kepada seluruh yang selalu istiqomah bersama saya. Ayo, betul banget? Mumpung kita masih diberi sehat, betul? Mumpung kita masih diberi rezeki cukup, jangan nunggu mau ibadah tarsok. Betul banget? Kalau tarsok enggak jadi-jadi. Tar besok masih sehat, tar besok ujung-ujungnya tahu-tahu minta air, si Fulan sakit parah. Betul enggak? Tahu-tahu dengar kabar si Fulan meninggal dunia. Bener enggak? Ayo, mumpung masih pada sehat. Sama saya sendiri, nanti yang namanya manusia mah ngalamin sakit, ngalamin sulit. Bener apa enggak? Ngalamin suka, ngalamin duka, semua siang dan malam kehidupan akan kita lewati. Tetapi teruslah istiqomah dan raihlah kesuksesan di masa yang akan datang sebab istiqomah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Jadi sekarang jamaah kalau hajatan kita sound sudah punya, ini akan terus ditambah Bu, speakernya mau saya tambah lagi tuh. Karena butuh 1 sayap lagi. Paling tidak jamaah hajatan pakai sound aja. Bener enggak? Nyari sewaan kan berapa? Karena keluarga besar jamaah manaqib pakai sudah. Betul banget? Toh kita keberkahan yang kita rasakan setiap malam Kamis kita doa bersama untuk siapa? Untuk kita semua.
Gak bedanya Jack Koneng. Di sini di Fatailah sudah masuk 193 yang daftar. Kemarin dari Rawamarta sama Cilamaya, kan ini masih ada waktu sampai awal Mei ya, akhir bulan ini masukin 70 orang. Jadi sudah 192 orang. Kalau sehari semotor 10.000 ngecas berarti sehari 1.920.000 kali sebulan berapa? Betul banget. Kalau itu seumpama dikabul sama Allah jamaah, saya bebas-bebasin sawah di sini buat lapangan zikir kepada Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iya, kalau lagi zikir ngomong yang enak-enak. Ini mah ahli zikir ngomong yang ngeluh melulu. Diaminin sama yang dengar. Betul enggak? Ya kalau yang ngemininnya tukang doa, tukang zikir, waduh beneran lempengan nanti itu. Paling tidak bercita-citalah yang penuh dengan harapan. Betul apa enggak? Alhamdulillah, subhanallah. Kita punya guru besar Abai Junaid Al-Baghdadi, ini orang yang sangat luar biasa. Beliau kemarin juga ngasih, malam minggu saya ngasih THR, sarung, dikasih jubah, bagus banget beliau itu. Masih mikirin santrinya. Saya bilang, Abah, nggak usah mikirin saya, Bah. Enggak, tetap orang tua tetap mikirin anak. Alhamdulillah, beliau selalu memberikan motivasi. Ayo, mudah-mudahan jamaah manakib ke depannya tambah sukses, tambah barokah. Betul banget. Kalau kita bersatu, insya Allah kesuksesan itu lebih dekat dalam hidup kita. Betul? Karena kalau tenaga sendiri belum tentu kita mampu. Betul? Kayak Jack Koneng ini mau lonceng di Al-Baghdadi, ya kalau majelis kita ini gak akan percaya tuh perusahaan. Betul? Nah kalau di Al-Baghdadi sudah ketahuan jamaah saja 4 hektar penuh. Makanya diberi kepercayaan oleh Allah melalui perusahaan. Insya Allah kita jamaah yang istiqomah ini lewat itu bisa memudahkan kita mencari lapangan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak kita punya unit kendaraan. Tidak harus kita capek-capek pakai DP. Betul apa enggak? Tidak harus kita mikir OJK-nya, nama kita jelek sudah nggak dipercaya sama dealer. Betul apa enggak? Tidak harus pakai admin, nggak ada admin sekarang. Adminnya itu motor sudah keluar, yang sudah beradmin ya nanti nggak harus bayar admin lagi. Kalau 125.000 itu, nah, insya Allah nanti di awal Mei 5.000 unit nanti itu untuk pelatihan, dan itu nanti akan menjadi inventaris korwil-korwil di setiap kecamatan. Alhamdulillah. Nanti juga jamaah akan ngerti dengan sendirinya. Yang penting ikut ulama, ulama nggak akan ngajar musik. Betul apa enggak? Ngikut guru dan orang tua. Masa iya tuh Jack Koneng, Sekoneng mau nipu-nipu? Betul apa enggak? Kita tinggal daftar, MOU-nya jelas. Tapi di sini sudah habis kuotanya ya. Nanti udah tinggal memanfaatkan yang ada. Kedua, pengajian jadi makmur. Berarti setiap bulan nanti yang pada ngambil sembako itu pada ngaji ke sini. Tadi saja tuh aturan dari Teluk Bango, dari Gongca itu mau pada ke sini karena mati lampu. Saya bilang udah nggak usah kemalaman. Insya Allah Abah, oh iya kalau daftar Jack Koneng harus ngaji. Saya bilang kalau nggak ngaji nggak akan saya kasih motornya, kalaupun motornya itu turun. Betul apa enggak? Karena ini program pondok pesantren yang dipercaya untuk kiai. Tujuan kiai untuk memakmurkan agama, bukan untuk kamu manfaatkan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tujuan kiai untuk memakmurkan agama, bukan untuk memakmurkan pribadi kamu yang kalau cuma punya niat hanya ingin memanfaatkan orang lain. Betul apa enggak? Kalau di sini, jangankan di Abah Junaid Al-Baghdadi, siapapun di sini, Majlis Fatailah Al-Baghdadi, kalau orang niatnya ingin memanfaatkan pasti akan terbakar. Betul enggak? Karena tempat zikir. Hati-hati, tempat yang penuh dengan barokah. Jangan ada pikiran, nah lumayan nih saya daftar sama Ustadz Jack Koneng gratis, terus orangnya belum gitu nggak ngaji-ngaji. Jangan harap saya kasihin motornya nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kalau suruh ngambil motornya, ambil aja sendiri ke sono. Betul apa enggak? Dan di sini kita harus sadar hidup itu butuh wasilah untuk sukses. Jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Betul apa enggak?
Tapi kita harus hadap asor jadi orang kalau ingin maju dan tambah paham? Kalau ingin maju dan tambah harus berpegang tali di dalam tali agamanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, katanya Allah, bertalilah kamu di dalam tali agamanya Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Alhamdulillah. Kalau bercerai-berai ya enggak enak. Masa bercerai-berai? Orang bercerai enak apa enggak? Enggak enggak enak. Masa mau daftar jekoneng, udah daftar jekoneng nggak ngaji-ngaji, wah itu pelit, itu apa, litnah, budak pelit hayang menang. Betul apa enggak? Nantilah gua mengajinya kalau udah dapat motor, ya Allah, ngajinya dia karena motor. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, ngaji zikir, zikir gua nggak kaya-kaya, ya emang lu pengen dibikin kaya sama Allah, jalannya dari mana? Betul apa enggak? Syariat torekot hakikat marifat ini harus ditempuh. Syariatnya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan sukses. Suksesnya seseorang dari capeknya, tinggi derajatnya seseorang dari mulut orang yang menghina. Untuk meraih sukses itu harus mau capek, dan untuk sampai kepada kesuksesan itu harus ridho dihina. Betul banget? Baru mendapatkan kemuliaan dari Allah. Itu syaratnya. Guru dan orang tua selalu bilang, ingat, suksesnya seseorang dari capeknya. Jangan berharap kiai nunggu dunia yang datang, rezeki yang datang, jangan. Tapi bangun dan bangkitlah dari kenyataan. Majelisnya kurang rapi, beresin, belajar cara ngerapihin majelis sedikit demi sedikit. Nanti juga pertolongan Allah akan Allah datangkan. Alhamdulillah, itu wujud ikhtiarnya. Kata siapa saya nganggur? Saya kerja. Apa? Mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan pondok. Betul apa enggak? Mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan majelis zikir. Kita sudah punya whiteboard. Sekarang anak-anak belajar di sini sudah pakai spidol. Saya beli tuh kemarin whiteboardnya, sekarang sudah pakai spidol. Alhamdulillah. Jadi segala sesuatu itu harus kita yang berjuang dan terus di dalam doa kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian Kliwon nanti insya Allah jatuh di tanggal 3 Mei ya jamaah ya. Di tanggal 3 Mei mudah-mudahan acaranya diberi lancar, sukses dan barokah dari Allah. Juga kita istiqomah di tempat ini, perjuangan di sini tambah barokah, tambah sukses dari Allah. Karena kalau kiai ceramah itu kan tentang kebenaran. Seringkali ada yang tersinggung, padahal itu apa yang Allah sampaikan. Kenapa hati kita sakit? Mungkin hati kita memang sakit. Betul banget. Kalau hati korengan, tahu korengan borok, diguyur air garam, kira-kira perih apa enggak? Sama. Ketika kita merasa kita gak ada di situ, kemudian keluar apa yang menjadi aturan dan peraturan Allah, di situ kita pasti akan merasakan sakit untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di sini pengajiannya nggak cuma taklim. Kalau taklim tidur semua, Haji Kamat juga di belakang tidur. Betul enggak? Makanya diajaknya zikir biar enggak kayak ngaji kuping. Kalau satu doang yang ngomong, yang lainnya ngedengerin, dia tidur yang ngedengerin. Bener banget? Lama-lama jenuh. Kalau zikir kan enggak ikut dia zikir, ikut sama-sama bersuara. Makanya kalau zikir keluarin suaranya. Setuju apa enggak? Bergerak itu nikmat. Kalau zikir betem aja begini. Kayak pertapa li abi wa ummi astagfirullahaladzim, ya keram. Betul enggak? Tapi kalau gerak li abi wa ummi astagfirullahaladzim, li abi wa ummi, bari dibayangkan orang tua kita, bari disemangati jiwa kita untuk sampai kepada pengabulan Allah. Insya Allah zikir kita dimustajabkan oleh Allah. Siap apa tidak? Makanya kalau zikir keluarin biar ngantuknya hilang. Setan-setan yang ngajakin kita tidur juga pergi. Bener enggak? Ini banyak juga jamaah yang ketakutan karena mati lampu malas ngaji Betul banget. Mati lampu malas banget ke abah. Saya udah mikir tadi, udah biarin kalau mati lampu terus ini kita pakai lilin aja.
Berapa orang aja udah yang datang, udah yang penting istiqomah. Tapi alhamdulillah listriknya nyala. Amin Allahumma. Nah itu informasi, karena itu harus saya sampaikan terus tentang Jekoneng, itu harus saya sampaikan terus. Alhamdulillah yang sudah masuk ke Al-Baghdad itu sudah ada 27.000 sepulau Jawa, 27.000 data. Amin Allahumma. Mudah-mudahan jamaah semua rezekinya selalu dicukupkan oleh Allah, diberikan selalu kesehatan panjang umur. Walaupun situasi kondisi sekarang banyak yang ngeluh peceklik, sehingga sebenarnya peceklik itu nggak ada. Betul apa enggak? Peceklik itu mungkin perasaan kita, waktunya mah ada. Betul apa enggak? Waktunya mah orang hidup di dunia pasti dicukupi. Untuk makannya dijamin, untuk anak sekolah pasti dijamin, untuk anak ngaji dari manapun pasti digampangkan rezekinya oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita zikir kepada Allah, keluarin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ilahi